adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Sabtu 5 Oktober 2024. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memenuhi kami dengan roh kebenaran. Bantulah kami mengenal kebaikan-Mu, memahami bimbingan-Mu, dan menaati kehendak-Mu. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Kau telah memberi kalian kuasa untuk menginjak ular-ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karenanya semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi, Doi. Selamat pagi, Romo. Ada pertanyaan? Atau ada gagasan? Baik. Ketika kamu lulus SD, masuk SMP, rasanya gimana? Seneng ya? Lalu kamu melihat adik-adikmu kelas 1 SD, kecil. Kan begitu? Ya. Engkau sudah merasa burung merak kelas 1 SMP. Ya? Juga ketika kamu menerima pertama kali ijazah SD, rasanya berbunga-bunga. Ya? Itulah manusia. Kadang-kadang ketika kita ditinggikan, kita mulai melihat ke atas. Ya? Tidak melihat ke bawah. Nah, di sini dalam Injil pada hari ini, Yesus mengingatkan hal itu. Lihatlah selalu ke bawah, supaya kamu kan jangan jatuh. Jangan hanya melihat ke atas. Kalau kamu punya kesulitan, kamu melihat ke atas, melihat orang-orang yang senang-senang berdansa-dansi, makan, minum enak, maka kamu sakit hati karena kamu miskin.
Tetapi kalau kamu melihat ke bawah, ada orang yang lebih miskin, lalu kamu katakan apa? Puji Tuhan, aku masih bisa makan 3 kali sehari. Biarpun makan tempe, tahu, sambal dan kecap. Ya, tapi kalau kamu melihat ke sana, yang makan itu babi guling, ya toh, sapi, ya, tik sapi, macam-macam, wah, wanginya pun. Maka kamu merasa kecil, padahal kamu sudah makan 3 kali sehari, tempe, tahu dan kecap. Tapi kalau kamu melihat ke bawah, orang-orang yang makan nasi, hanya nasi dan sambal. Apa yang kamu rasakan? Oh, masih lebih baik. Seperti itu. Ya. Nah, konteks pembicaraan Injil pada hari ini adalah perutusan. 72 murid itu diutus berdua-dua, di mana orang antusias menerimanya. Maka mereka suguhkan apa-apa. Cerita-cerita yang kamu ungkapkan, mereka ungkap begitu. Wow, semua orang terbelalak. Ya, doa-doa mereka dikabulkan Tuhan. Seolah-olah itu mereka itu menjadi malaikat. Maka ketika pulang mau sharing sama Tuhan Yesus, aduh, pelayanan kita luar biasa. Lalu Yesus mengatakan apa? Ingat-ingat, hati-hati. Apa yang dikatakan? Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, sombong kita seperti burung merak. Padahalnya pelayanan kita kecil saja. Sama seperti Santo Paulus menggambarkan tentang Apolos menanam, aku menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Ya kan? Itu Paulus menulis surat itu untuk mengingatkan bahwa kita ini yang kecil saja. Yang menggerakkan semua roda kehidupan adalah Tuhan. Kita hanya alat. Maka kita bersyukur sebagai alat Tuhan, alat damai Tuhan. Ya. Nah, yang kedua dikatakan bahwa banyak orang yang tidak bisa melihat semua yang ada. Karena itu aku bersyukur kita bisa melihat. Seperti Paus Fransiskus yang baru datang ke Indonesia kecil. Indonesia itu. Bagaimana dia orang menjadi terpesona pada dia adalah ketika dia mencium angin. Ya, ada anak Batak yang tunarungu cium, dipeluk. Nah, itu bukan beragama Katolik, di Masjid Istiqlal. Dan dia melihat bagaimana hati orang-orang kecil itu. Dan tidak semua orang disapa loh. Ya, hanya orang-orang tertentu. Yang mungkin mempunyai hati yang luar biasa, ingin ketemu dipertemukan. Maka di dalam Injil pada hari ini dikatakan juga apa coba? Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karenanya semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Demikian pula dalam urusan dengan panggilannya. Banyak sekali anak-anak yang masuk seminar di seluruh dunia ini. Tetapi 10%. Kenapa? Karena kita amati orang-orang yang tinggal di seminari yang melanjutkan frater itu bukan orang-orang yang hebat secara intelektual. Ya, orang ya biasa-biasa saja. Tetapi mempunyai hati ingin melayani Tuhan. Coba bagi orang kecil. Maka kemudian ketika ditempatkan di mana saja tidak ribut. Sebagai orang kecil. Tapi kalau sebagai orang besar, wah pikir dulu, cari yang enak dong. Ya, dan di sini Yesus ingin mengingatkan kepada kita, panggilan Tuhan itu bukan melihat gaya, ya, bukan melihat sosoknya, tapi melihat hatinya yang kecil, ingin melayani. Dan disitulah Yesus ingin menanamkan kepada
para murid dan 72 orang tadi. Seperti kepada kita sekarang. Ketika kita menjadi pelayan Tuhan, tidak usah bermegah-megah. Tidak usah merasa hebat. Yang lain itu ya tidak dipilih sama Tuhan. Akulah yang dipilih sama Tuhan. Itu kesombongan rohani. Gak laku orang model begitu. Ya, tetapi orang yang betul melayani dengan segala kerendahan hati, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan semua orang, dialah yang akan menjadi sang pelayan. Semoga semangat ini tetap ada dan hadir dalam kehidupan orang-orang Katolik. Bukan menyombongkan diri dipilih sebagai murid Yesus, tetapi hidup bersahaja dan bijaksana sebagai orang kecil yang ingin membawa damai sejahtera. Semoga apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini betul-betul bermakna bagi kita. Maka kata-kata Yesus berkata begini, berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengarnya apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Hanya orang-orang yang betul menyerahkan dan mempersembahkan selamat kepada semua orang yang mengalami berutusan. Biarlah sebagai orang kecil merasa seperti sebutir pasir di tengah padang gurun. Tapi Tuhan menghargai dan memberkatinya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.